Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Perkenalkan, nama saya Denny Julianto. saya Rivaldo Stefanus Sidauruk. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Program Membuat Aplikasi Kalkulator Sederhana. Di bab pertama ada latar belakang. Ilmu teknik informatika adalah suatu ilmu yang berhubungan erat dengan teknologi informasi, di mana penerapannya mengarah kepada kemajuan teknologi masa depan. Perkembangan dunia teknologi informasi saat ini sangat cepat karena didorong oleh kebutuhan data dan informasi. Dalam dunia pemrograman komputer, dikenal algoritma dan banyak bahasa pemrograman seperti C, C++, Pascal, Basic, Java, dan lain-lain. Oleh karena itulah yang akan dibahas dalam proposal ini ialah pengimplementasian pembelajaran algoritma dan pemrograman dalam bentuk sebuah proyek sederhana dengan judul aplikasi kalkulator sederhana. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan alat bernama kalkulator. Kalkulator adalah suatu alat berukuran relatif kecil, namun memiliki manfaat yang sangat besar dalam melakukan perhitungan, baik perhitungan biasa, perhitungan akuntansi, maupun perhitungan statistik. Saat ini kita sudah dapat menggunakan kalkulator dalam bentuk yang lebih simpel dan lebih mudah untuk dibawa. Kita sepatutnya berterima kasih kepada para penemu kalkulator, karena berkat mereka kita dapat menghitung berbagai hal secara matematis dan juga lebih mudah. Demikian aplikasi kalkulator sederhana menggunakan bahasa C pantas untuk diimplementasikan. Untuk Kemudian ada rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari proposal ini ialah satu, bagaimana mengimplementasikan pelajaran yang didapat dari mata kuliah algoritma dan pemrograman melalui sebuah proyek dengan bahasa C. Yang kedua, bagaimana cara membuat aplikasi sederhana dengan C. Yang ketiga, bagaimana membuat aplikasi kalkulator sederhana. Maksud dan tujuan. Maksud adanya proposal ini menggunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman. Selain itu, dengan adanya tugas untuk membuat aplikasi sederhana dengan bahasa C, kita bisa membuat mahasiswa bisa lebih memahami pelajarannya yang telah didapatkan. Tujuan lain penulisan proposal ini ialah satu, sebagai syarat untuk tugas akhir berkelompok mata kuliah algoritma dan pemrograman. Satu, membantu mahasiswa untuk bisa lebih mengetahui mengenai alur pembuatan aplikasi. Kemudian ada metodologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sebagai berikut. Satu, studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dalam bentuk buku, jurnal, proceeding, laporan-laporan, atau bentuk-bentuk lain dalam bentuk tercetak maupun digital. Studi pustaka akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Sistematika penulisan. Dalam penyusunan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubung, sehingga dapat digunakan sebagai acuan pokok untuk penyusunan laporan skripsi antara lain. Bab 1, pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan, metodologi, penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, landasan teori. Bab ini akan menguraikan definisi mengenai algoritma dan pemrograman serta menjelaskan secara singkat apa itu bahasa C. Bab 3, analisis dan desain pemrograman. Bab ini berisi analisis awal pemrograman seperti 1, user requirement, 2, functional requirement, 3, non-functional requirement, dan 4, desain program. Kemudian ada bab 2, yaitu landasan teori. Dasar pemrograman. Manusia selalu hidup dengan masalah yang melingkupinya. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka tuntutan untuk penyelesaian masalah juga semakin besar. Misalnya seperti teknologi komunikasi yang tidak dibatasi ruang dan waktu, dan semua teknologi tidak lepas dari kegiatan pemrograman dalam penciptaannya. Pemrograman adalah kegiatan merancang dan menulis program. Diperlukan bahasa pemrograman untuk menulis program tersebut. Bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan untuk menulis program.
Pada dasarnya, tujuan pemrograman adalah sama, yaitu untuk menghasilkan keluaran atau output. Perbedaannya pada cara memberikan instruksi atau sintaks. Ada banyak macam bahasa pemrograman seperti C, C++, PHP, Java, Visual Basic. Sedangkan pembuat pemrogramannya dinamakan programmer atau pemrogram. Program komputer adalah perintah yang diberikan pada komputer agar dapat mengerjakan perintah yang dikehendaki oleh programmer. Secara singkatnya, program komputer adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer. Konsep dasar pemrograman pada umumnya adalah IPO, Input Process Output, lalu dikembangkan menjadi Originating, Input Process Output Distribution Storage. Lalu selanjutnya ada originating, berhubungan dengan pengumpulan data yang biasanya merupakan pencatatan data ke dokumen dasar. Setelah dikumpulkan, dilakukan proses input. Input, tahapan ini merupakan proses memasukkan data ke dalam proses komputer melalui peralatan input. Proses, tahap ini merupakan proses pengolahan data dari data yang sudah diinput berupa proses, menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengklarifikasikan, mengendalikan, dan mencari storage, output. Tahap ini merupakan proses untuk menghasilkan keluaran dalam proses pengolahan data ke peralatan output berupa informasi, monitor, speaker, dan sebagainya. Distribution. Tahap ini merupakan proses penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Storage. Tahap ini merupakan perekaman hasil pengolahan data storage yang nanti dapat dipergunakan untuk input proses selanjutnya. Kemudian ada data. Data adalah bahan mentah yang akan diolah menjadi informasi sehingga dapat dipergunakan oleh user atau pemakai. Data terdiri atas satu, tipe data dasar. Tipe data dasar merupakan tipe data primitif yang tidak terstruktur yang didefinisikan oleh bahasa pemrograman. Tipe data dasar dibagi menjadi 5, yaitu numerik, yaitu menyimpan data berupa angka. Enumerasi, yaitu suatu urutan list dari nilai-nilai yang berbeda. Boolean, yaitu tipe data untuk mempresentasikan true atau false. Karakter, yaitu tipe data untuk menyimpan rangkaian karakter. Internationalization disebut I18N. Tipe data terstruktur merupakan tipe data campuran dari berbagai tipe data dasar. Contoh, array, record, string, list, dan file. Yang kedua, tipe data didefinisikan oleh pemakai. Tipe data ini biasanya disebut enumerasi. Tipe data penunjuk. Contoh tipe data penunjuk adalah pointer. Lalu selanjutnya ada prinsip bahasa pemrograman. Yang pertama ada sinteks, ada tipe sistem dan sistematik, ada manajemen memori, expression handling. Lalu yang kedua ada algoritma. Diperlukan prosedur yang berisi langkah-langkah pengurutan step by step sehingga prosedur tersebut bisa dijalankan oleh pemroses, komputer, robot, mesin, manusia, dan sebagainya. Yang dinamakan algoritma, jadi secara singkat algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Lalu selanjutnya ada bahasa C. Akar dari bahasa C adalah bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richards pada tahun 1967. Bahasa ini memberikan ide kepada Ken Thompson yang kemudian mengembangkan bahasa yang disebut dengan B pada tahun 1970 dan sebagainya. Lalu langsung saja kita ke materi. Di sini ada user requirement specification. User requirement, sistem dapat melakukan operasi hitung bilangan penjumlahan seperti dalam kalkulator biasanya. Lalu ada di sini ada pengurangan, ada perkalian, pembagian, dan sebagainya. Desain statistiknya sistem pengolahan ini sama saja. Ini prioritasnya high semua. Yang selanjutnya di sini ada use case. Pertama kita menampilkan menu, lalu kita memilih mau pengurangan, penjumlahan, pembagian atau perkalian. Lalu nanti berikutnya akan keluar hasil. Dan di sini ada flowchart. Flowchart program kalkulator sederhana. Di sini ada mulai, lalu di sini ada menu, penjumlahan, pengurangan, masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua,
lalu akan keluar hasil, lalu selesai. Kemudian di bab 4 ada hasil dan testing. Yang pertama, tampilan menu utama. Tampilan utama ini adalah tampilan saat pertama kali user membuka aplikasi. Di halaman ini berisikan pilihan menu lainnya seperti menu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Dan di kedua ada menu penjumlahan. Masih di halaman yang sama yaitu halaman menu operasi aritmatika, terdapat juga fitur untuk menjumlahkan angka. Di dalam fitur ini, user akan diminta untuk menginput dua buah bilangan serta menampilkan hasil penjumlahan. Kemudian ada menu pengurangan. Menu operasi aritmatika terdapat juga fitur untuk pengurangan angka. Di dalam fitur ini, user akan diminta untuk menginput dua buah bilangan serta menampilkan hasil pengurangan. Kemudian ada menu perkalian. Masih di halaman yang sama yaitu halaman menu operasi aritmatika, terdapat juga fitur untuk perkalian angka. Di dalam fitur ini, user akan diminta untuk menginput dua buah bilangan serta menampilkan hasil perkalian. Kemudian yang terakhir adalah menu pembagian. Di dalam fitur ini, user akan diminta untuk menginput dua buah bilangan serta menampilkan hasil pembagian. Dan yang terakhir ada bab kelima yaitu penutup. Kesimpulan, semoga dengan adanya proposal ini membuat kerjasama dalam membangun program ini terwujud dengan baik, mampu melaksanakan serta merealisasikan program kalkulator sederhana dengan semaksimal mungkin, serta tanpa adanya kendala. Proposal ini akan berhasil dengan dukungan seluruh pihak yang bersangkutan. Jadi langsung saja kita ke demo kalkulatornya. Di sini kami sudah menyiapkan codingannya. Jadi lalu berikut adalah penjelasan kode programnya. Yang baris pertama include Studio H. Kita menggunakan library Studio.H untuk input output. Dan baris ketiga fungsi main program. Baris kelima mendeklarasikan variabel A untuk bilangan pertama dan B untuk bilangan kedua, hasil untuk hasil operasi aritmatika, dan menu untuk memilih operasi aritmatika yang dimana semua variabel bertipe integer. Baris 6 mendeklarasikan variabel C dan D dan hasil bagi bertipe float untuk operasi pembagian. Baris 7 sampai 14 menampilkan menu operasi aritmatika. Baris 16 sampai 17 menginput angka untuk memilih operasi pada menu. Baris 10 operator switch cache. Kemudian di baris ke-20 hingga ke-29, user akan diminta untuk menginput dua buah bilangan serta menampilkan hasil penjumlahan. Kemudian di baris ke-30 hingga ke-39, user akan diminta untuk menginput dua buah bilangan serta menampilkan hasil pengurangan. Kemudian di baris ke-40 hingga ke-49, user akan diminta untuk menginput dua buah bilangan serta menampilkan hasil perkalian. Kemudian di baris ke-50 hingga 59, user akan diminta untuk menginput dua buah bilangan serta menampilkan hasil pembagian. Kemudian di baris terakhir, baris 60 hingga 62, jika user salah menginput menu. Lalu langsung saja kita coba untuk menjalankan codingannya. Ya, bisa dilihat ini adalah menu utama. Jadi kita coba saja. Untuk yang pertama kita coba penjumlahan. Lalu kita enter. Misal bilangan pertama adalah 4. Itu yang pengurangannya. Penjumlahan bilangan keduanya adalah 6. Hasilnya benar. Dan jika kita ingin mengulanginya lagi, kita coba yang kedua, pengurangan.
Bilangan pertamanya kita coba 8. Bilangan kedua kita coba 4 dan hasilnya 4. Benar, dan selanjutnya kita akan mencoba perkalian. Kita akan memilih menu perkalian. Eh, Kita akan memasukkan bilangan pertamanya yaitu 5, kemudian bilangan keduanya yaitu 6, dan hasilnya adalah 30. Kemudian kita akan memilih menu pembagian. Kita akan memasukkan bilangan pertama yaitu 10 dan bilangan kedua yaitu adalah 4. Dan hasilnya adalah 2,50. Lalu di sini kita tidak lupa misalkan kita salah memilih menu. Misal kita 1 sampai 4, misal kita memasukkan 5. Yang terjadi adalah Anda salah memilih menu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga kepada Pak dosen. Tidak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.